Pemirsa, Forum Purnawirawan TNI menerbitkan 8 poin tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan para purnawirawan TNI itu dibahas Presiden Prabowo bersama penasihat khusus di bidang politik dan keamanan Wiranto. Hasilnya, Presiden Prabowo menilai dirinya perlu mempelajari lebih lanjut, tidak bisa merespons langsung karena mengganti Wakil Presiden di luar wewenang Presiden. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Dalam negara yang kita menganut trias politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu, ya. Pemirsa, apa motivasi utama Forum Purnawirawan TNI menuntut Wakil Presiden diganti? Apakah memungkinkan secara hukum tata negara kita? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber yang pertama sudah kami hubungi melalui Zoom, yaitu pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Selamat sore Pak Aan, terima kasih bersama kami. Pak Aan, dari perspektif hukum tata negara, pergantian Wakil Presiden, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Dalam konteks tata negaraan kita, ini sebenarnya sudah diatur di pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Di sana mulai dari faktor-faktor yang bisa memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden, kemudian prosedur atau tata caranya itu sudah diatur lengkap di sana. Secara garis besar, seorang wakil presiden dalam konteks yang kita perdebatkan ini bisa diberhentikan memang kalau melanggar dua hal. Satu adalah melanggar hukum, yang kedua melanggar syarat karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi faktor penyebab dalam pemberhentian seorang wakil presiden atau biasa kita sebut dengan impeachment. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya, prosedurnya pertama, DPR harus menyatakan pendapat. Ya, jadi DPR punya pendapat. Pendapat ini dimintakan, ya, kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus apakah pendapat DPR ini tentang dugaan pelanggaran presiden tadi benar atau tidak. Itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti misalnya ini Mahkamah Konstitusi mengamini, memutus memang benar presiden melakukan pelanggaran hukum atau presiden tidak atau wakil presiden dalam hal ini tidak memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden kembali, maka nanti Mahkamah Konstitusi akan, ya, menyampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di MPR inilah nanti akan diputuskan secara politik apakah memang diberhentikan atau tidak. Jadi wewenang MPR untuk memberhentikan. Tapi setelah proses di Mahkamah Konstitusi, tidak langsung Presiden mengajukan kepada MPR. Nah, inilah mekanisme ketatanan kita di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pak Aan, ada dua syarat, pelanggaran hukum dan syarat. Kalau hukum ini secara konkret bisa Anda sampaikan apakah misalnya ketika Presiden atau Wakil Presiden itu dianggap melanggar hukum dengan ancaman hukuman minimal berapa tahun atau kasus apa misalnya, Pak? Ya, ada 5, Pak Doni. Yang pertama adalah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Yang ketiga, melakukan tindak pidana menerima suap. Kemudian yang berikutnya, melanggar atau melakukan tindak pidana berat. Nah, tindak pidana berat ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pelanggaran hukum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Oke, kalau yang dimaksud pelanggaran syarat itu apakah sama seperti seseorang mencalonkan diri jadi presiden dan calon wakil presiden? Betul.
Jadi tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden atau calon presiden. Kalau tidak lagi memenuhi syarat, maka itu akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, benar atau tidak lagi memenuhi syarat tersebut. Ya, misalnya syarat sehat jasmani dan rohani, syarat sebagai warga negara Indonesia. Ternyata dalam perjalanannya misalnya itu menjadi warga negara asing, ya, atau tidak lagi sehat jasmani dan rohani. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan tidak lagi memenuhi syarat. Oke, Pak An, apa yang kemudian memantik para purnawirawan TNI ini untuk kemudian mengusulkan agar ada penggantian wakil presiden kalau kita lihat dari dua hal pelanggaran hukum dan syarat. Anda melihat lebih masuk kemana? Kalau hukum kan tidak ada yang dilanggar oleh wapres kita sekarang ini. Kalau syarat itu kan dia sudah jadi wapres gini. Apa kira-kira nih, Pak An? Ya, kalau saya baca, ini kan saya hanya bisa membaca karena tidak tahu betul dibalik dari rekomendasi nomor 8 ya dari para forum purnawirawan. Kalau saya baca itu adalah akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu mengabulkan permohonan untuk menyimpangi minimum usia seorang calon wakil presiden, yaitu 40 tahun. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu yang kemudian setelah adanya putusan MK diputuskan bahwasannya telah melanggar etik seorang ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Nah, dari inilah kemudian para purnawirawan melihat bahwasanya ada problematika, ya, ada problematika masa usia yang diputuskan oleh putusan MK. Kemudian dari situlah merasa bahwasanya ini tidak sesuai gitu, ada sesuatu yang dilanggar, ya, karena secara etik sudah diputus, kemudian kok masih tetap bisa menjabat sebagai wakil presiden. Nah, kan sepertinya dari sini alasannya. Nah, sebenarnya kalau saya melihat yang justru yang tepat itu kalau forum purnawirawan menyampaikan pendapat ini kepada DPR. DPR lah nanti yang akan melakukan penyidikan sampai kemudian nanti bukan penyidikan ya, tapi penyelidikan nanti dari sisi 5 tadi, ya, 5 pelanggaran hukum masuk atau tidak. Ya, kalau misalnya di DPR yakin, ya, punya pendapat, oh ternyata masuk, misalnya ada hal yang melanggar di sana, ya itu diajukanlah, dimintakan ke Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, itu saya kira dalam sebuah konteks negara hukum ya sah-sah saja, karena nanti ada putusan di Mahkamah Konstitusi untuk betul-betul mengadili. Kita sendiri kan nggak bisa sekarang mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar, kemudian dalam hal ini misalnya sudah sesuai dengan syarat yang ada, kita tidak tahu di balik itu. Nanti kan ada mekanisme ketatanegaraan untuk mengujinya. Gitu. Ya, berarti kalau dari aspek hukum tata negara, soal hukum dan syarat tadi sebenarnya belum terpenuhi. Ini kan lebih condong aroma tonnya ke aspek politik begitu ya Pak An ya. Nah, Anda sarankan lewat DPR saja, karena mekanisme adalah mekanisme politik begitu Pak An. Salah rumah, salah kamar, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, memang ini salah alamat ya. Salah alamat ya. Alamatnya ditujukan, ya, karena ditujukan kepada presiden kan begitu. Nah, walaupun sebenarnya ya di sisi yang lain presiden ini kan punya beberapa jabatan. Ya. Satu sebagai kepala negara itu nggak cocok memang untuk ini, salah alamat. Sebagai kepala pemerintahan tidak cocok. Sebagai panglima tertinggi TNI juga tidak cocok. Tapi ada satu hal yang sebenarnya agak cocok, yaitu presiden kita kan juga sebagai ketua umum partai politik. Iya, betul. Nah, berarti adresatnya, alamatnya adalah kepada Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik. Yang ketua umum partai politik ini mempunyai koalisi besar di parlemen. Nah, kalau bisa menggerakkan koalisinya di parlemen, ya bisa juga sampai ke Mahkamah Konstitusi nanti. Oke, Pak An, saya ingin minta pendapat Anda secara spesifik, karena presiden dan wakil presiden ini adalah pada waktu mencalonkan diri adalah pasangan calon, benar ya Pak ya? Satu paket ini, tidak bisa dipisahkan, ya kan? Nah, apakah kemudian impeachment itu diusulkan secara terpisah bisa dilakukan, atau serta-merta otomatis ketika salah satu yang diusulkan, pasangannya juga ikut begitu? Ya, tidak menggunakan konjungsi kalimat antara, itu dan garis miring
Kalau dan garis miring atau itu artinya alternatif kumulatif. Kalau alternatif kumulatif banyak bisa salah satunya. Nah, jadi satu paket dalam pemilihan ya itu tidak berarti harus satu paket juga kalau ada pemberhentian. Oke. Nah, karena apa? Pemberhentian itu basisnya adalah kesalahan. Siapa yang salah? Kalau salah dua-duanya ya diberhentikan dua-duanya. Tapi kalau yang melanggar salah satu maka diberhentikan salah satunya. Ya. Oke, artinya Anda lebih melihat bahwa ini sebenarnya semua jalur politis ya. Kita tidak melihat lebih dalam ke jalur hukum tata negara, begitu Pak An? Ya, betul, betul. Itu ada aspek politiknya memang kental dalam impeachment presiden. Oke, Pak An, meski kemudian seluruh proses dilakukan dengan benar dan tepat melalui mekanisme hukum tata negara, termasuk di kamar DPR juga melalui mekanisme politik, Anda melihat peluang atau celah itu terbuka dan kalaupun memang ada, memakan waktu yang panjang sepertinya Pak An ya? Kalau waktunya sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar sudah sangat ditentukan. Sejak apa? Sejak DPR menyampaikan atau permintaan kepada MK. Itu sudah ada time frame-nya. Kapan harus diputus. Kapan nanti MPR harus membuat keputusan. Itu ada time frame-nya. Yang panjang adalah proses di DPR ini tentunya. Yang untuk bisa memperkuat pendapat DPR. Betul enggak ada dugaan bahwa seorang wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat. Itu yang ya, Pak Aan, saya mengalami kondisi komunikasi yang kurang lancar dengan Anda tadi. Boleh dilanjutkan kembali Pak, sempat terputus tadi statement terakhir Anda. Ya, baik. Jadi begini, dalam proses ini yang lama itu adalah tentunya nanti proses di DPR-nya. Karena harus meyakinkan betul seluruh anggota DPR soal apakah seorang wakil presiden melakukan pelanggaran hukum ataukah tidak memenuhi syarat. Ini yang tentunya panjang. Kalau pendapat sudah ada dari DPR, kemudian dimintakan ya pemeriksaan ke Mahkamah Konstitusi, itu cepat. Karena ada waktu limitasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Ya, jadi ada waktunya. Nanti bagi MPR pun juga ada waktu limitasi untuk memutus. MK harus memutus dalam waktu 90 hari. Kemudian MPR harus memutus paling lambat 30 hari. Jadi berapa? 90, 120 hari itu akan sudah selesai kalau DPR itu sudah menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya Pak Aan, hanya lewat DPR sajalah usulan ke MK itu bisa diteruskan atau ditindaklanjuti, begitu? Betul, betul. Tidak bisa lewat presiden, tapi lewat DPR. Oke, artinya apa yang disuarakan oleh Forum Purnawiran TNI itu hanya sekedar kemudian usulan atau menurut Anda dalam perspektif politik misalnya, Anda melihat ini hanya untuk membuat kegaduhan politik sehingga nanti akan menggelinding isunya ke DPR, begitu? Pak Aan? Halo Pak Aan? Ya, kalau kan saya dari sisi hukum ya, dari sisi hukum tentunya saya melihat ini aspirasi ya, aspirasi dari halo ya. Ya, silakan Pak. Bisa terdengar suara saya? Bisa, silakan dilanjutkan. Halo, ya. Mungkin sinyalnya lagi putus ini, Pak. Ya, silakan Pak An, bisa dilanjutkan. Ya, oke. Maaf. Ya, Pak Mike. Ya, kalau dari konteks sudah jelas, Pak? Ya, silakan. Kalau Pak. dari sisi hukum, saya memandang Pak Wirawan yang sekarang sudah menjadi rakyat. Ya. Sudah rakyat biasa. Jadi ini aspirasi masyarakat. Maka ya mau disampaikan kemana saja sih boleh gitu. Mau disampaikan ke presiden ya boleh, ke DPR boleh, bahkan langsung ke MPR juga boleh sebagai sebuah aspirasi. Nah, dalam aspirasi ada strategi
Ya, di dalam aspirasi ada strategi, itu kan sebenarnya sudah dipikir matang oleh yang memberikan aspirasi. Nah, saya melihat ada kedekatan emosional antara para purnawirawan dengan presiden, Iya. kan begitu. Sehingga mengapa walaupun tadi saya mengatakan ini salah alamat, mungkin ya alamat tetap dituju karena yang paling dekat dari purnawirawan ini adalah kepada presiden yang juga seorang purnawirawan. Iya. Ya, ada kedekatan emosional dan punya gaungnya juga akan lebih besar gitu loh. Karena gaungnya akan lebih besar, ya akan menjadi perdebatan nasional soal ini. Nah, saya melihatnya ke situ sih sebenarnya. Oke, berarti memanfaatkan Purnawirawan Connection ya Pak An ya. Pak Prabowo Purnawirawan, Pak Wiranto staf susnya Pak Presiden juga Purnawirawan. Oke, baik. Pak An, tetap bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita nanti di segmen berikutnya. Kami segera kembali dan pemirsa, kami akan segera kembali untuk melanjutkan diskusi usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitar. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Geyser. Saya tengah berbincang dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Dan juga sudah bersama saya di studio pengamat politik Nyarwi Ahmad. Apa kabar Mas Nyarwi? Baik, Mas Doni. Terima kasih sudah bersama kami. Ya. Saya tadi ngobrol dengan Pak Aan, kalau dari aspek hukum tata negara, clear ya, aturan mainnya jelas gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke ranah politik, Anda melihat ini aromanya seperti apa nih? Lewat forum Purnawirawan TNI, kemudian ujung-ujungnya membidik wakil presiden. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya kira ini ada istilahnya forum Purnawirawan ini, itu jelas namanya Purnawirawan, warga sipil. Tapi Ya. kan Purnawirawan kan, apalagi jenderal, kita kan lihat background-backgroundnya. Di masanya itu orang-orang berpengaruh jelas. Dan biasanya juga masih terus berpengaruh di kalangan junior-juniornya atau di komunitas pendukungnya. Ada esprit de corps-nya ya? Ya, seperti itu. Jadi tidak hilang juga pengaruhnya secara politik ya. Kalau secara militer ya nggak ada kan gitu. Karena dia tidak pegang pasukan, tidak pegang ini semuanya. Nah, tetapi yang menarik memang Bung Doni, tuntutan misalnya terhadap poin mundurnya Pak Presiden ini menarik. Saya tadi baca salah satu alasannya kan memang putusan MK itu ya nomor 90 ya PUU 21 seperti itu yang dianggap gitu ya ini wacana lama sebenarnya. Ada konspirasi seperti itu gitu ya. Jadi soal integritasnya dipermasalahkan gitu kok. Jadi ada cacat lah bahasanya begitu. Nah, kenapa baru sekarang? Ya pertanyaannya kenapa baru sekarang? Tapi saya lihat momentum itu justru kenapa tidak dulu-dulu karena keberadaan Gibran dibutuhkan untuk jadi pasangan Prabowo kan gitu. Dan dalam konteks pemenangan ya kita lihat perjalanannya kan nyatanya menang kira-kira gitu ya dalam kompetisi. Jadi dipakai hanya untuk menang dulu, habis itu digeser gitu. Nah, pertanyaannya kan ada pihak-pihak yang dugaan saya meskipun mendukung Pak Prabowo melihat Pak Gibran ini bukan wapres yang ideal kan gitu. Mendukung Prabowo-nya, bukan Gibran-nya. Iya kan gitu. Oke. Artinya bisa jadi apa yang sosok figur Prabowo ini bagus kira-kira gitu menurut kelompok-kelompok seperti ini. Tetapi juga mestinya wapresnya lebih baik kira-kira gitu. Nah, tetapi kan namanya pasangan pilpres itu kan satu pasangan kan Iya, gitu. satu paket. Tapi balik lagi ini yang menarik dalam sejarah Republik. Tapi kalau ada masalah, tadi saya ngomong sama Pak Aan, ya itu tidak bisa dijadiin satu paket. Kalau yang masalah presidennya atau wapresnya ya salah satu bisa. Iya. Tapi kan bentuk pelanggarannya kayak apa? Kan gitu. Artinya gini, kalau kita ngomong ini aspek hukum gitu. Kalau misalnya salah satu melakukan pelanggaran, nah itu beda lagi. Iya. Nah ini kan kita ngomong gitu ya dalam konteks legalitas legal sebagai presiden, wakil presiden. Nah, tetapi biasanya ini dari dulu ya kalau kita bicara ketidakpuasan pada figur top leader di pemerintahan. Itu biasanya justru tuntutan kalau zaman dulu mundur itu kan ke presiden. Iya. Nah ini ke wakil presiden. Wakilnya. Ya pertanyaannya ada apa juga kan gitu. Orang kan bisa pikirannya macam-macam kan. Saya lagi membuka histori atau rekaman dari sekian tahun, belum pernah ada seperti yang Anda katakan tadi. Belum pernah ada. Loh, baru sekarang kok seksi banget posisi RI 2 gitu. Ya sekarang di masa Pak Harto misalnya orang nggak terlalu suka pada wapres misalnya ya. Ke siapalah dulu ada Pak Sudarmono, Pak Tri juga. Nggak ada tuh tuntutan misalnya mundur. Walaupun faksi-faksi itu pasti ada ya karena berkompetisi. Oh ini mundur nggak ada gitu. Pak Habibie bahkan gitu nggak ada juga tuntutan.
Yang ada sebelum Mei 98, Pak Harto yang mundur, tuntutannya kan begitu. Artinya kalau itu terjadi, apakah memang posisi RI 2 sangat seksi, atau siapa di balik RI 2 yang menjabat sekarang, itu yang lebih penting, atau sebenarnya yang dikhawatirkan adalah posisi RI 1-nya yang bisa memberikan peluang kepada RI 2 untuk menggantikan RI 1 begitu? Ketiga-tiga kemungkinan itu bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi muncul di benak elit-elit yang katakanlah saat ini ya Forum Purnawirawan bisa jadi istilahnya khawatir soal itu gitu ya. Karena kan kalau kita lihat ya sejarah kemunculan tokoh Pak Wapres ini, Pak Gibran sebagai tokoh politisi nasional, pintunya itu kan melalui putusan MK itu, dan putusan MK itu kan kemudian banyak orang gitu ya, itu pikirannya diwarnai, wah ini kayaknya hasil konspirasi ini kan gitu. Dan itu panjang ceritanya kan gitu. Nah, makanya berbagai kemungkinan orang melihat gitu loh. Ada apa nih kira-kira gitu ya. Kok kayaknya terakhir-terakhir hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo sangat mesra gitu kan. Pak Prabowo bilang sepenuhnya gitu ya support Pak Jokowi kira-kira gitu. Nah, nah banyak juga mungkin pendukung Pak Prabowo yang khawatir jangan-jangan Pak Prabowo ini menjalankan kekuasaan di bawah pengaruh Pak Jokowi gitu ya. Atau macam-macam kan pikiran itu bisa berkembang-kembang. Nah, bisa jadi suatu saat misalnya Pak Prabowo ini justru memberikan jalan yang lebih mulus misalnya kepada Pak Gibran. Nah, kayak gini-gini kan selalu muncul spekulasi-spekulasi gitu ya. Iya, nggak salah toh kayak gitu. Ya, ini dalam demokrasi kan wajar-wajar saja. Karena ini bagian dari proses gitu ya, melihat mengevaluasi proses berjalan kekuasaan. Orang mau berprasangka, menduga, berpikiran apapun terserah. Yang penting lewat mekanisme hukum yang berlaku begitu kan? Iya, rule of the game-nya dalam demokrasi itu harus jelas. Iya, oke. Nah, sambil mengingat kembali Mas Nyarwi dan Pak An apa yang menjadi tuntutan para purnawirawan, kita lihat lagi grafis berikut ini. Ini ada 8 hal yang menjadi tuntutan Forum Purnawirawan TNI ke Presiden Prabowo Subianto. Ini yang pertama soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Berarti yang sebelum diamandemen dong ya? Nah, itu kembali. Berarti masa jabatan Presiden tidak ada periodisasinya dong? Ya, bisa dipilih kembali. Tidak ada ketentuan untuk satu periode. Nah, kalau itu saya suka. Aku mau nyapres. Kemudian yang kedua, kita lihat apa tuntutannya dari para jenderal purnawirawan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, ya, Asta Cita, kecuali IKN. Waduh, ini pesan yang kurang bagus untuk Pak Bas ini, ya. Yang ketiga, kita lihat apa tuntutannya. Yaitu menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa karena merugikan atau menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Oke, yang keempat kita lihat tuntutan para purnawirawan adalah menghentikan tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Tiongkok ke negara asalnya. Ini spesifik sekali ya. Tapi kalau investornya dari sana nggak boleh bawa tenaga kerja dari sana. Sepertinya kan banyak program-program. Nah, nyatanya Tiongkok lebih banyak investasi di sini. Negara lain kan boleh juga kan kalau banyak. kita simak biasanya kan ada ketentuan salah satunya termasuk kan. Lihat aturannya aja kan. Nah, di sini tentu ada aturan-aturan yang harus kita lihat. Yang kelima kita lihat yaitu pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti kalau Undang-Undang Dasarnya harus ke sebelum amandemen dong. Iya kan? Kalau yang pertama minta di amandemen, kembali ke Undang-Undang asli. Berikutnya yang keenam, yaitu melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Apa yang diterawang Mas Nyarwi tadi memang sudah ada. Emang panjenengan nitip ini ke para jenderal tadi, masukan ini? Oh enggak, enggak kan? Enggak ada keluarganya yang... Saya membaca hasilnya. Allah. Belum selesai, kita lihat dua lagi. Ini yang paling penting ini. Ya, yang ke-7 dulu deh ya. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas. Berarti di dalam purnawirawan TNI itu nggak ada purnawirawan Polri ya. TNI semua gitu. Dan ini dia yang terakhir. Ya, ini yaitu mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pak Aan,
tetap mekanismenya lewat DPR ke MK juga kan? Kan yang dikritisi soal keputusan MK juga yang sebelumnya dianggap cacat gitu kan? Nah, tidak ada MK lain gitu kan? Tetap harus seperti itu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau Anda diminta jadi konsultan hukum tata negaranya para purnawiran TNI itu, apa yang bisa Anda sarankan kepada para jenderal? Ya, pertama ya harus sesuai dengan konstitusi ya. Kalau memang ingin impeachment terhadap wakil presiden, maka ya harus ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau soal MK, memang MK-nya kan tetap MK. Hanya saja yang sudah berubah adalah yang dulu, ya ketua yang dulu kan sudah dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Kan sudah boleh lagi kan nanti menyidangkan masalah-masalah yang ada konflik kepentingan di sini. Sehingga dalam hal ini maka ya secara kelembagaan MK sudah berubah begitu loh. MK yang ketika memutus syarat wakil presiden, syarat usia dengan MK yang sekarang ini kan sudah berbeda walaupun sama-sama Mahkamah Konstitusinya, tapi komposisi hakimnya pun juga sudah ada yang ganti, pendirian hakimnya pun juga berbeda, sehingga tentunya ya tidak ada masalah, yang penting konstitusional, jangan sampai di luar konstitusi. Itu yang kita jaga agar negara hukum kita tetap tegak begitu. Oke, menurut Anda apakah satu orang bisa mengusulkan atau perlu kekuatan politik tertentu atau bisa siapa saja yang kemudian diakumulasikan dalam jumlah tertentu, Pak An? Ya, harus ada jumlahnya. Yang bisa meminta ke Mahkamah Konstitusi itu adalah 2/3 dari jumlah 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Jadi nggak bisa satu anggota DPR, anggota Dewan ya, itu kemudian meminta ke Mahkamah Konstitusi karena menyatakan pendapat bahwa tadi Wapres melakukan pelanggaran, bisa begitu, itu nggak bisa. Ya, minimum 2/3. Oke, berarti kata kuncinya adalah yang menguasai parlemen dong, yang punya kunci ya? Tuh, makanya seharusnya di dalam hal ini adalah Presiden sebagai ketua partai. Kalau sebagai ketua partai maka ya bisa menggerakkan mesin partainya di DPR. Oke, ini menarik. Tahan dulu di sini, Pak An. Mas Nyarwi, berarti kan ini semua akhirnya kita harus melihat kepada langkah politik yang bisa dilakukan oleh politisi dan partai politik, gitu kan? Bagaimana misalnya Pak Prabowo sebagai ketua umum partai menjaga koalisinya tetap solid, ya, atau membuka ruang untuk pecah kongsi, ya, melalui parlemen tentunya, ya, karena kan hitung-hitungan suara nih nantinya yang bisa masuk ke MK juga. Apa yang bisa Anda sampaikan? Begini, tuntutan Forum Purnawirawan ini TNI, ini kan ekstra parlementer sebenarnya. Ya. Jadi ya suaranya suara opini publik, representasi dari elit-elit di masyarakat itu dulu. Tetapi mereka kan tokoh-tokoh yang di zamannya berpengaruh juga. Dan sampai sekarang saya kira suaranya sangat dihargai dan dihormati juga. Nah, pertanyaannya adalah DPR dan partai politik hari ini itu tentu dipimpin orang-orang yang berbeda dengan di masa-masa yang dulu. Ya, nah pertanyaannya apakah gitu ya nantinya gitu kira-kira ya ada nggak dukungan yang muncul atau tuntutan tadi yang disampaikan Pak An tadi, beberapa orang, faksi-faksi sampai jumlahnya 2/3. Terus yang kedua juga subjek yang dipermasalahkan apa terkait pelanggaran kan gitu. Ini DPR nangkep apa enggak nih suara ini kan? Mungkin khususnya maksudnya Anda PDIP misalnya mau nangkep nggak mengambil bola ini begitu ya, lebih pas ya? Satu partainya sendiri, yang kedua isunya apa dulu? Ini kan belum spesifik. Ini kan baru tuntutan, ya kan? Katakanlah untuk apa istilahnya memakzulkan, tapi kan isunya apa, dasarnya apa, kira-kira gitu. Isu kan gampang dicari nanti. Yang penting dukungan politik dulu toh. Ya itu biasanya di Indonesia begitu ya. Enggak di Konoha kayak gitu. Loh, yang penting secara hukum tata negara masuk tuh barang ya kan. Kemudian mekanismenya, prosedurnya. Soal isunya apa itu kan gampang diciptakan di gedung parlemen sana. Iya, tapi saya kira parlemen tidak gabah. Karena gini juga. Karena kalau kita lihat DPR hari ini itu selain ya punya kepentingan partai-partai dominan ya, itu pendukung Prabowo, Prabowo Gibran di sini dalam Pilpres kemarin, mereka juga saya lihat gitu ya, basis yang menjadikan mereka tertarik berkompetisi dengan isu ini itu nggak ada. Dalam konteks begini, ya sebenarnya Pak Prabowo misalnya seandainya yang terlalu jauh ya, ada mekanisme dan seterusnya, biasanya dikembalikan ke partai pengusung kayak sama kayak pilkada gitu ya, dan bisa menjadi. Tapi kan peluang itu kecil.
Dan itu juga satu dua selain itu proses pembelajaran ini juga bukan menjadi lesson learn yang bagus juga. Ya, dalam konteks berdemokrasi maksud saya. Mestinya kalau bicara soal diskualifikasi itu bukan ketika sudah terpilih, kira-kira gitu. Justru di awal-awal kan gitu. Karena kan begitu kuatnya sebelum terpilih. Apa iso kan nggak bisa juga. Iya, bukan begitu. Ini kita pembelajaran kan gitu. Kalau sesuatu sudah berjalan on the track gitu ya, saya kira ya nanti dievaluasi proses 5 tahunan. Jangan-jangan sebenarnya yang menikmati isu ini juga Gerindra. Yang memanfaatkan isu ini ya kan, walaupun sebenarnya yang membuat mereka pasangan kalau elit saya yakin Gerindra tidak mendorong isu ini. Kenapa begitu? Ya karena begini juga. Pertama dari tokoh-tokoh itu yang secara langsung terkait dengan Gerindra atau ini saya kira enggak. Kecuali boleh dikatakan beginilah. Ini loyalis Pak Prabowo ada. Misalnya yang bacakan Sunarko misalnya. Itu kan kita tahu Pak Sunarko itu dari berapa periode ketika pemilu Pak Prabowo itu luar biasa jadi loyalis di sana. Ya. Nah, itu jelas itu ada loyalis Pak Prabowo yang mungkin berharap lebih ekspektasinya. Maksudnya gitu ya. belum dapat tempat gitu? Bukan. Dalam artian tadi kan salah satu gugatannya misalnya poin ke-6 ya. Tidak terlalu lah dalam bayang-bayang Jokowi ya, banyak kira-kira gitu kalau mau diekspresikan. Kan gitu. Tapi kan sudah diklarifikasi oleh Presiden Prabowo sendiri bahwa dia tidak dalam bayang-bayang siapa, dia hubungannya sangat baik gitu kan. Iya. Panggung depan ya? Iya, itu kan yang disampaikan, tapi kan persepsi yang terbangun kan lain lagi. Ini tadi kan persepsi yang kita Jadi sampaikan. maksud Anda ini para Purnawirawan ini diskusikan. sebenarnya membela Presiden? Saya kira demikian. Lebih cenderung ke sana dia. Bahkan sampai poin yang ke-9 tadi kan itu enggak ada 9, 8 8 maaf. Ya, yang 8 itu tadi itu kan misalnya langsung ke Wapres gitu loh. Ya, kenapa sangat spesifik sih, sangat konkret ya, tapi kalau kita lihat dari 6, 7, 8. Ini yang kelihatan. Poin 6 itu poin 5 ada PSN maksudnya. Poin 6 terkait warisan bangunan Jokowi. Ya, ke-7 sampai ke-8 ini kan dari Jokowi masuk ke Gibran. Jadi maksudnya 3 poin terakhir itu yang utama, sisanya itu penggembira aja, pendamping. Biar nggak menjelaskan secara konkret targetnya itu sebenarnya Solo. Kalau menurut saya bukan hanya itu, Pak Doni. Mainstream cara berpikir para purnawirawan itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar di mana yang asli. Ya, di mana di sana itu kan yang mengangkat nanti bisa diskusi dengan Pak Aan juga. Itu kekuatan MPR kan kuat di sana ya untuk melantik ya presiden dan juga memilih dan proses pemilihan. Nah, sekarang kan mekanismenya pemilu langsung. Dulu kan presiden mandataris. Mandataris kan. Sekarang udah enggak. Nah, kalau pakai logika Undang-Undang 45, artinya membayangkan demokrasi kita dalam Undang-Undang 45 yang dulu. Itu tuntutan itu mungkin DPR parlemen punya power kan gitu. Makanya diduduki waktu itu kan MPR-nya kan. Ya, tapi dalam undang-undang hasil amandemen dalam alam demokrasi sekarang sudah berbeda lagi kan gitu. Nah, ini menarik nih Pak Aan Widiarto. Kalau dulu kan memang presiden sebagai mandataris dilantik ya. Kalau sekarang kan dilantik di hadapan MPR. Bukan MPR yang melantik gitu. Kekuasaan itu tertinggi di tangan rakyat gitu kan. Nah, bagaimana ini celah-celah hukum tata negaranya Pak Aan? Ya, yang jelas kan memang setelah amandemen presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dulu sebagai mandataris, maka presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR. Maka disebut dengan mandataris. Nah, ketika dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak lagi presiden itu sebagai mandataris MPR. Apalagi ketika MPR juga tidak lagi berwenang membuat garis-garis besar haluan negara. Kan begitu. Dalam hal ini maka yang tertinggi mekanismenya bukan lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi Undang-Undang Dasar 45 yang sebagai aturan tertinggi atau the supreme law of the land dari Indonesia. Nah, bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur? Sehingga kalau dalam hal ini nanti terjadi kalau terjadi pemazulan dan sebagainya, maka pemazulannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, mekanismenya, kemudian nanti penggantiannya juga sama. Nah, penggantian kalau kita baca pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, kalau misalnya terjadi kekosongan seorang wakil presiden, maka 2 orang calon diusulkan oleh presiden kepada siapa? Kepada MPR. Nah, MPR baru mempunyai wewenang untuk memilih adalah setelah melalui mekanisme pasal 8 tersebut. Jadi nanti tidak lagi ada pemilu lagi ya kalau untuk
berhenti di tengah jalan, tapi MPR yang memegang kekuasaan untuk memilih, gitu ya. Baik nanti memilih presiden, kalau memilih presiden ini berarti nanti wakil presiden yang akan menggantikan presiden sampai dengan masa jabatan akhir. Ya. Kalau wapresnya yang kosong, maka presiden mengajukan 2 nama ya, calon, nanti dipilih oleh MPR. Kalau dua-duanya kosong, maka MPR yang memilih juga, tidak perlu pemilu, tapi MPR memilih dari 2 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik peraih suara terbanyak nomor 1 Ya. dan nomor. Itulah mekanismenya di Undang-Undang Dasar, tidak di MPR secara langsung. Oke, baik. Menarik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak-bapak sekalian, kita rehat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berbincang dengan Nyarwi Ahmad, pengamat politik dan juga pakar hukum tata negara, Aan Eko Widianto. Saya kembali ke Pak Aan dulu. Pak Aan, ini kalau misalnya kemudian mekanisme impeachment kepada RI2 itu dilakukan, apakah di tengah jalan bisa berubah ketika kekuatan atau peta politik di parlemen itu mengalami perubahan? Bisa dibatalkan nggak itu permohonan impeachment itu? Ya bisa, bahkan juga sebenarnya walaupun di DPR ya tetap komposisinya, nanti di MPR pun itu kan juga masih ada campuran dari DPD ini. Betul. Karena MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Nah, itu juga bisa konfigurasinya juga bisa berubah begitu. Ya. Nah, jadi hanya saja kalau sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi mau ditarik juga sudah tidak bisa kalau sudah pemeriksaan ya. Jadi tinggal waktu tadi berjalan 90 hari di MK, kemudian nanti MPR harus memutus dalam waktu 60 hari, ini semua juga harus berjalan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar. Kalau sudah masuk, apakah tetap harus ada putusan, meski kemudian di tengah jalan keinginan untuk impeachment itu dibatalkan begitu, Pak An? Ya, biasanya di MK kalau sudah masuk lihat masuknya. Kalau masuknya masih tahap awal itu namanya nanti bisa gugur ya. Jadi kalau gugur itu penetapan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi kalau sudah masuk ke pemeriksaan pokok perkara, ini sudah tidak bisa dicabut lagi, sudah langsung bergulir karena sudah ranahnya Mahkamah untuk memeriksa. Tapi kalau masih di tahap awal, ya ini bisa misalnya dengan putusan penetapan tadi gugur begitu. Oke. Putusan itu apakah harus memang putusan menyetujui impeachment, misalnya pemakzulan, atau bisa juga penolakan usulan pemakzulan? Ya, putusan MK itu tidak dalam konteks setuju atau tidak setuju impeachment, tetapi konteksnya adalah memeriksa apakah pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat itu benar atau tidak. Nah, nanti impeachment atau tidak impeachment itu ranahnya atau wewenang dari MPR. Ya. Jadi secara hukum MK akan memeriksa mengadili soal dugaan yang merupakan pendapat dari DPR terhadap seorang wakil presiden. Ya. Hasil putusannya ini, ya kalau misalnya ini benar ya dugaan dari atau pendapat dari DPR, putusan ini dibawa ke ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, baru di MPR itu akan diputuskan ini diberhentikan atau tidak. Oke. Ya, jadi bisa saja MK itu menyatakan benar terjadi pelanggaran, tapi ternyata oleh MPR dinyatakan tidak diberhentikan. Itu juga sangat mungkin. Tapi apakah MPR wajib hukumnya untuk mendengarkan putusan MK? Ya wajib, karena kan dasar dari keputusan MPR dari putusan MK. Nah, apakah sesuai atau tidak itu wewenangnya MPR. Oke, begini Pak An, mendengarkan putusan MK wajib, tapi mengikuti atau tidak itu haknya MPR kan? Dalam hal ini DPR dan DPD begitu kan? Ya betul. Oh oke. Nah ini menarik Mas Nyarwi. Sebenarnya nggak usah khawatir lah ya. Selama kekuatan politik di DPR masih solid gitu kan. Usulan seperti ini ya jangan dikhawatirkan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya begini, ini kan bola panas yang bergulir ya. Artinya apakah pintunya terbuka apa enggak? Begitu pintu terbuka maka berbagai
dinamika itu bisa sulit diprediksi juga, Don. Artinya tadi kan ya kalau hitung-hitungan sekarang DPR, MPR kira-kira masih banyak mayoritas masih bulan supporter, madu. ya bulan madu supporter Pak Prabowo banyak juga di sana. Pak Prabowo sebagai ketua partai, sebagai presiden, Betul. gitu ya. Belum koalisi bloknya, gitu ya. Mungkin juga masih banyak yang respect ke Pak Jokowi misalnya begitu. Artinya nggak usah dikhawatirkan. Tapi bisa jadi kalau bola itu bergulir lain lagi, kan gitu. Kenapa? Apa yang menyebabkan bola itu bergulir? Reshuffle atau apa? Ya macam-macam ya. Misalnya Kan usulan reshuffle juga salah satunya dari Forum Purnawirawan. ya reshuffle tadi ada kan gitu. Nah orang-orang atau pihak-pihak misalnya atau bagian posisi kementerian misalnya yang selama ini dinikmati gitu oleh elit-elit di partai koalisi tiba-tiba hilang. Ya. Nah ini juga bisa jadi menjadikan katakanlah kekecewaan dan ikut bermain atau mencari peluang baru kan gitu. Politik kan selalu seperti itu biasanya. Ujung-ujungnya duit. Bukan duit. Di sini kita ngomong peluang kekuasaan. Iya, akses kekuasaan, akses ekonomi kekuasaan. juga. Ya itu Jadi bisa UUD jadi. yang dimaksud ini undang dasar asli atau ujung-ujungnya duit sebenarnya? Ya bisa jadi sebagian ke sana. Contoh tadi eksploitasi sumber daya alam dan seterusnya itu memang UUD kalau itu ya banyak pihak-pihak yang mungkin berkepentingan dan bisa menikmati. Tetapi kalau kita ngomong yang aspek ini ya, Don ya, artinya sosok gugatan terhadap impeachment ya terhadap Pak Pres ini bisa melahirkan banyak faksionalisasi dan dinamika politik. Ya tidak hanya di partai politik, nantinya tidak hanya di MPR, DPR ya di situ, tapi juga opini yang berkembang di masyarakat. Bisa pro, bisa kontra kan? Jelas. Lebih banyak kemana kira-kira? Ya dugaan saya gini, kalau berpikir dalam arti hasil pilpres adalah final, ya dukungan sosok wapres sejauh tidak ada pelanggaran hukum yang menjadi dasar impeachment, saya kira banyak yang menolak. Tetapi kalau misalnya ada dasar gitu ya, entah tindakan apapun yang itu dianggap bagian dari standing posisinya cukup memadai untuk impeachment, nah bisa jadi orang akan mengingat kembali entah dari peristiwa putusan MK gitu ya, atau hal-hal lain yang itu menjadi dasar dari adanya impeachment itu. Ini kan sebenarnya posisi wapres kita ini kan kita tidak melihat cuma Mas Gibrannya kan, tetapi Betul. siapa di balik seorang Gibran Rakabuming Raka. Ya. Kalau misalnya kita memetakan misalnya Istana, kemudian Solo gitu kan, itu kan sekarang semua masih baik-baik saja. Artinya lebih mudah untuk pecah kongsi itu kalau lewat masuknya RI 2, di mana ada Pak Jokowi di belakangnya, begitu kan? Iya, karena begini, upaya mendorong bagaimana Pak Jokowi, katakanlah Pak Prabowo punya jarak ke Pak Jokowi, itu kan saya kira banyak ya kelompok-kelompok. Salah satunya adalah loyalis Pak Prabowo itu sendiri, kan gitu. Yang menginginkan Pak Prabowo itu jauh lebih independen, Betul. lebih ini, kira-kira gitu. Tapi kan Pak Prabowo lebih penting untuk mengamankan koalisinya, di mana masih ada Gibran di dalamnya. Ya, kalau itu kan kita lihat ya, prinsip berpolitik Pak Prabowo salah satu keunikan ya, sejak dia awal bertarung masuk bursa pilpres, itu kan menggalang pertemanan. Ya, menggalang koalisi. Koalisi dia itu termasuk paling gemuk loh dulu dari era-era pilpres sebelumnya gitu. Apalagi pilpres terakhir misalnya, bahkan di sana kan berusaha politik merangkulnya itu lebih dominan dibandingkan berkompetisinya gitu ya. Nah, bahkan pasca kompetisi pun yang kalah pun masih dirangkul. Caimin misalnya, ya kan itu kan mantan cawapres masuk juga kan gitu. Itu contoh lah ya. Jadi ini karakteristik Pak Prabowo, tapi di sisi lain tentu ada juga barisan pendukung Pak Prabowo yang menginginkan gitu ya. Ini kan kemenangan Pak Prabowo banyak dikatakan tidak lepas dari tangan Pak Jokowi. Nah seakan-akan tanpa Pak Jokowi apakah Pak Prabowo bisa menang? Nah kan gitu pertanyaannya. Nah kemudian orang juga berpikir lagi, nah bisa nggak sih Pak Prabowo ini misalnya mengelola kekuasaan 100% itu benar-benar tanpa ada bayang-bayang Jokowi di sana. Nah ini yang sulit. Kenapa? Karena masih ada namanya Pak Wapres ini Gibran yang kita tahu itu putranya Pak Jokowi. Berarti kan gitu. Kalau wapres kita ini biasa-biasa saja, tetap dianggap bayang-bayang Jokowi. Kalau dia aktif, produktif gitu, lebih parah lagi begitu. Baru bikin video aja udah rame kan? Nah sayangnya begini Don, kemunculan Pak Wapres kalau kita lihat ya terkait dengan political brandingnya, itu kadang tidak lepas dari gaya Pak Jokowi. Ya. Yo anak kok Mas Pi. Iya, bukan begini. Contoh gitu ya. Lah pasti dia copy paste lah soal belusuannya. Iya, gitu tapi kan ada statement dari Pak Gibran yang dulu-dulu kalau ditanya masih banyak kita tracking ya.
apakah mau ikut bapaknya? Enggak lah, ikut bisnis karena Ya, masa saya ikut orang tua ya. terus, itu satu dulu. Enggak, itu contoh gitu ya. Terus banyak sekali lah yang political brandingnya itu yang kemudian Soal apa? dikaitkan sekarang. Inkonsistensi. Itu terkesan inkonsisten, kira-kira gitu. Nah, Itu sebenarnya konsisten pada inkonsistensi. Kan politik harus melihat momentum iya, kan. bisa juga orang menafsir. Tapi kan kemudian pada akhirnya kan, misalnya contoh begini, banyak substansi ketika Pak Wapres ini dulu kampanye, termasuk video terakhir, itu kan substansi yang serius, bonus demografi dan Iya, lain-lain iya, gitu iya. ya. Ketika debat Pak Wapres juga performanya bagus. Iya. Tapi kan ada video-video yang zaman dulu. Mas sukanya apa baca ini? Saya punya baca komik, hobinya begitu. Ya, anak muda kan wajar waktu itu baca Iya, komik. iya, tapi Nah, maksud siapa saya, yang kemudian menggelindingkan itu lagi? iya, memori orang kan kemudian melihat Diajak ini. untuk balik Iya, lihat masa balik lalu. lagi soal branding dan inkonsistensi dan kualitas. Termasuk saya kira Forum Purnawirawan juga. Oke, menurut Anda, Mas Gitu. Nyarwi, Pak Prabowo itu lebih penting mengamankan kekuatan politiknya yang gemuk dan solid sekarang ini dalam sebuah koalisi di mana Pak Jokowi, ya, dalam hal ini direpresentasikan lewat Wapres kita itu ada di dalamnya, atau mendengarkan dan mengamankan Forum Purnawirawan TNI yang juga di dalamnya ada para loyalisnya Prabowo? Kalau menurut saya ya, politik tanpa fondasi konstitusional itu berbahaya dalam konteks demokrasi Indonesia hari ini. Nah, apa yang dilakukan menurut saya, jalur konstitusional itu harus dijaga oleh Pak Prabowo. Kita sudah berdemokrasi nih, kan gitu. Siapapun yang terpilih dia udah sah gitu ya. Kalaulah misalnya tadi ada pintu masuk impeachment dan lain-lain, dasarnya pun juga harus kuat kan gitu. Jadi ini juga harus mengajarkan juga ke masyarakat dalam konteks ini. Orang mungkin boleh kurang puas, boleh nggak 100% menerima. Ya, tapi rule of the game-nya juga harus kita patuhi. Maksudnya nah, apa? itu Sabar, sikap. nanti periode berikutnya pilih yang lebih sesuai dengan keinginan mereka begitu. Nah, itu kan pernah disampaikan beberapa ketua partai kan. Saya misalnya dari PAN bilang Pak Zulhas gitu ya 2029 Pak Prabowo untuk Wapres nanti dulu dibicarakan. Kan ada. Ya, seperti itu contohnya kan, beberapa contoh seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ya dukungan Pak Prabowo ini masih bagus. Tapi membangun fondasi yang kokoh koalisinya itu menurut saya hari ini juga urgen. Mengingat apa? Saya berpikiran tentang politik internasional, tekanan geopolitik, ekonomi dan lain-lain. Itu kalau kita pengen jadi pengaruh kuat di internasional, fondasi politik dalam negerinya juga kokoh. Nah, kita dalam konteks ini ya di tengah hiruk pikuk ini, seandainya ada pun menurut saya juga jalurnya konstitusional. Kenapa? Karena kalau enggak kan jadinya lucu, Don. Ketidakpuasan itu muncul demokrasi ekstraparlementer kan. Dari ini, dari situ ya. Tuntutan forum ini itu dan lain-lain. Tidak dilarang, silahkan. Ya tidak dilarang, tetapi kemudian kan kita pengennya pembelajaran itu yang mencerdaskan kan. Gitu loh. Ya kalau misalnya kita tidak puas ini ya silakan nanti dievaluasi toh. Oke, kan sebentar. gitu. Sebelum lebih lanjut lagi saya kembali ke Pak Aan. Bagi Pak Aan sendiri apa yang bisa Anda sarankan kepada masyarakat kita? Kalau melalui jalur hukum formal, hukum tata negara, tadi opsi-opsi sudah Anda sampaikan. Tetapi di luar itu tentu mungkin sebagai pembelajaran bagi setiap warga negara, apa yang ingin dicapai dari sebuah proses tentu harus melalui jalurnya. Pak Aan, bagaimana kata kuncinya Anda bisa menyampaikan ini kepada masyarakat? Ya, kita sudah mengukuhkan diri sebagai negara hukum. Ya, semua yang kita lakukan kalau terkait dengan ketatanegaraan, misalnya aspirasi untuk mengganti, ya itu boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Nah, dalam konteks inilah maka misalnya dalam salah satu sisi Forum Purnawirawan ingin melakukan penggantian dalam satu tuntutannya terhadap seorang wapres, ya ini harus dibungkus dalam koridor hukum tadi, dalam hukum tata negara gitu loh. Sebagai sebuah aspirasi, ya kita hargai bersama-sama, pasti semua anak bangsa punya aspirasi, punya background pemikiran, mengapa kok perlu diganti begitu. Di samping tadi kalau kita lihat dari 8 butir tuntutan atau permohonan ya kepada Presiden, itu kan saya memandang semua anasir-anasirnya adalah minta agar Presiden Prabowo ini adalah presiden yang berdaulat, yang berdiri di kaki sendiri, tidak dalam bayang-bayang kaki presiden yang lain, kan begitu. Nah, mulai dari PSN, kemudian PIK, kemudian soal tambang, soal TKA, ini semua kan semua peninggalan yang lalu. Ya. Dan ada yang satu melekat. Nah, satu melekat inilah minta untuk diberhentikan kan begitu. Nah,
Bagi saya itu sah-sah saja aspirasi. Dalam sebuah negara demokrasi, demokrasi Pancasila kita, hak untuk menyatakan pendapat itu dilindungi Undang-Undang Dasar. Itulah hak konstitusional. Maka harus disalurkan secara konstitusional. Itu menurut saya. Oke, tetap harus lewat jalur konstitusional. Oke, Mas Nyarwi, terakhir. Dari analisa Anda selama ini tentu kan tidak berjalan sendiri. Pasti ada sponsornya gitu kan. Siapa sponsor utamanya? Atau sponsor tunggal sebenarnya? Ya, saya kira kalau sponsornya itu ya nggak apa ya. Dalam hal ini nggak boleh pakai coro Jawa, harus cara batak tembak langsung. Jadi mereka-mereka ini kan purnawirawan, ya. Saya kira juga kebutuhannya apa sih? Kebutuhan Dalam purnawirawan? Ya, artinya dia kan pasti pengen mengidealkan yang baik menurut pemikirannya. Idealisme ala purnawirawan. Ya, kira-kira gitu. Kalau mereka disuruh-suruh atau titipan orang, suaranya saya kira enggak. Dan nama-nama ini ya, Pak Tiasno, ya, termasuk salah satunya. Ini luar biasa kritis loh dari era Pak Jokowi segala ini. Betul. Ya, ada banyak ya Pak yang nama-nama yang masuk sekian ratusan jenderal itu. Itu juga saya kira luar biasa kritis Pak Jenderal Sunarko. Artinya gini, siapa sih yang bisa merintah mereka kan gitu? Iya. Lebih kepada menurut saya itu Tapi suara. siapa yang bisa merintah presiden? Ya, mereka kan melihat bahwa itu dulunya bagian dari komunitas. Ya, tapi kan yang Sehingga membuat perlu disuarakan, kira-kira kan gitu. Tapi kan Anda juga mahfum ya bahwa yang membuat seorang Prabowo jadi presiden tentu ada deal-dealan juga dengan misalnya Pak Jokowi, ya, termasuk mungkin hal-hal yang termaktub dalam 8 poin tadi kan? Iya, tetapi dugaan saya kan tidak secara spesifik. Ya, bahasanya kan gini, namanya bahasa politik itu kan retoris. Komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan. Iya. Nah pertanyaannya kan apakah melanjutkan keseluruhan atau hanya sebagian? Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mungkin ada kontrak politik antara presiden ke-7 dan ke-8, iya kan? Seandainya pun bisa jadi nggak ada, ya berarti nggak detail maksud saya. Ya berarti kan bisa aja melanjutkan itu tidak keseluruhan. Iya, tapi salah satu. Sebagian kan bisa. Tapi tetap saja melanjutkan. Itu retorika kan begitu. Nah, artinya tuntutan-tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan itu dalam banyak hal itu kemudian meredefinisikan lagi sebenarnya arah pemerintahan Pak Prabowo itu harusnya bagaimana. Tadi kan disinggung P2, ya Rempang, PSN, IKN dan seterusnya. Orang kemudian kan itu kan suara. Tolong itu dievaluasi kira-kira gitu. Anda nggak melihat sebenarnya ini sebenarnya adalah bermuara kepada sponsor utamanya Pak Prabowo atau Gerindra tapi lewat Purnawirawan begitu? Saya tidak melihat itu secara langsung ya. Tidak secara langsung, iya, tapi manfaatnya mendapatkan manfaat secara yang langsung nanti. Yang mendapatkan penguatan dukungan politik nyata ya Gerindra Pak Prabowo pasti jelas. Kan? Iya. Nah, oke. Terakhir nih, lebih memudahkan secara politik. Ini kan kita belum tahu nih bulan Maret sampai kapan gitu kan. Iya. Gerindra mengamankan koalisi yang sekarang ini atau kemudian pecah koalisi tapi PDI Perjuangan masuk dengan syarat-syarat ya kita sudah tahu lah nggak mungkin ada Gibran di wakil presiden. Pertama begini, saya tidak melihat momentum ini momentum terbaik bagi PDI Perjuangan untuk masuk saat ini. Belum. Ya, belum gitu ya. Dan yang kedua juga belum ada justifikasi untuk peristiwa politik yang menjadikan reasoning bagus. Ya, kalau itu bisa diciptakan. Ya, tapi kan Don, sampai hari ini tuh tidak ibarat ritmenya belum, belum muncul gitu loh. Pasti kan mestinya biasanya politik itu ada kejadian tertentu yang kemudian tidak hanya sekali dua kali gitu. Bukannya Anda melihat bahwa ada upaya momentum untuk membuat kejadian-kejadian peristiwa menjadi satu benang merah? Betul, ke arah situ? Tapi kan itu dorongan dari eksternal. Ya, bukan gini loh. Sasaran tembaknya di sini kan Mas Wapres Pak Gibran. Peristiwanya tidak datang dari sana, kira-kira gitu. Ya, tetapi justru tuntutan-tuntutan dari luar, kira-kira kan gitu. Ya, kan bisa aja orang dalam pakai orang luar kan? Ya, mungkin saja. Tapi kan fakta politik yang kita lihat hari ini secara umum tidak artinya muncul. semua teori sekarang bisa berkembang, bisa terjadi. Bisa, kan? bisa. Politik makanya itu. Ini yang mungkin seringkali tidak disukai teman-teman hukum seperti Pak Aan kan kalau sudah berpikir teori konspirasi kan gitu. Makanya Pak Karena Aan ini orangnya peristiwa paling hukum aman itu nih. kan harus berbasis evidence. Sementara Iya. dalam konteks politik seringkali konspirasi pun dianggap bisa masuk akal gitu. Jangan-jangan juga diskusi kita konspirasi ya. Makanya paling aman Pak Aan ini ya, semua berbasis hukum gitu kan. Oke, baik. Pak Aan Eko Widiarto, terima kasih Pak Aan sudah bergabung dan memberikan analisa pada diskusi kita malam ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dan Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.